Selamat datang dalam channel Dewi TV bersama Kakak Tika, Kakak Louis, dan Kakak Tari dalam program baru Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama untuk memuji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama belajar dan bernyanyi. tepuk tangan, tempat kaki, melompat, Haleluya. tepuk tangan, tempat kaki, melompat, Puji Tuhan, melompat, puji Tuhan, dan melompat. puji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Yes, 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 hore! Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kakak Tika Dan Kakak Tari di Mesbah Doa Kids. Wow, apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Kak Tika dan Kak Tari selalu berdoa adik-adik selalu sehat bersama keluarga dan berbahagia dan selalu disertai oleh Tuhan Yesus. Amin. Kak Tari, bagaimana nih kabarnya Kak Tari? Wow, puji Tuhan Kak Tika. Kak Tari kabarnya luar biasa sehat dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Kalau Kak Tika? Sama Kak Tari, Kak Tika juga selalu berbahagia dan selalu bersuka cita bersama dengan Tuhan. Sebab itu Kak Tari, Kak Tika tuh sangat senang banget ketika Kak Tika bisa hidup selalu bersama dengan Tuhan Kak Tari. Wow, memang hidup bersama dengan Tuhan itu membawa ketenangan dan kedamaian dalam hidup kita. Iya Kak Tari. Nah Kak Tari, sebelum kita dengarkan cerita hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Iya Kak Tika, siap. Nah, siapa nih yang berdoa? Kak Tika yang akan pimpin kita dalam Oke doa. deh. Oke adik-adik semuanya sikap berdoa seperti apa? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk setiap kami anak-anak Tuhan yang ada di rumah, bahkan yang ada dimanapun saat ini berada. Sebentar kami akan mendengarkan sebuah cerita dari Mesbah Doa Kids. Kami percaya Tuhan, setiap cerita yang boleh disampaikan pada hari ini di Mesbah Doa Kids boleh memberkati setiap kami anak-anak Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat, pengertian, sehingga setiap cerita ini boleh memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar bahwa Yesus adalah tempat perlindungan kita. Wow, tempat perlindungan kita. Nah, ayo Kak Tari mau tanya, menurut Kak Tika, apa sih tempat perlindungan itu? Atau seperti apa sih tempat perlindungan itu? Kalau menurut Ketika, tempat perlindungan itu adalah tempat yang aman bagi kita, Kak Tari. Wow, luar biasa. Bener banget Kak Tika. Tempat perlindungan artinya tempat yang aman bagi kita. Contoh nih Kak Tika, kalau misalnya kita kehujanan atau hujan sedang datang, pastinya kan kita mencari tempat berlindung. Bener gak Kak Tika? Iya, Kak Tari, bener banget. Pastinya dong kita akan cepat-cepat buru-buru cari tempat perlindungan supaya nggak basah. Nah, itu dia Kak Tika. Dan ada kabar yang luar biasa hari ini untuk kita semua. Wow, kabar apa itu, Kak Tari? Nah, kabar baiknya yang luar biasa adalah bahwa Yesus adalah satu-satunya tempat perlindungan kita yang sangat aman. Wow, luar biasa ya Kak Tari.
Ternyata kalau kita berlindung kepada Tuhan, Tuhan adalah tempat yang menjadi ketenangan dalam hidup kita. Iya Kak Tika, benar banget. Kenapa kita harus berlindung kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus itu kuat, Dia hebat. Jadi Dia layak untuk kita jadikan sebagai tempat perlindungan kita. Wow. Nah, karena itu Kak Tika dan adik-adik semua yang ada di rumah, hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang pastinya adik-adik udah sering nih dengar. Siapa itu? Daud. Wow. Wah, Kak Tika masih ingat Daud gak? Makasih dong Kak Tari. Kalau adik-adik di rumah atau dimanapun berada masih ingat Daud gak? Pastinya ingat dong. Daud itu kita kenal sebagai orang yang dapat mengalahkan Goliat. Wow. Dia adalah seorang pendekar. Nah, tapi adik-adik, di cerita kali ini kita akan melihat bagaimana keadaan Daud yang dikejar-kejar sehingga dia ketakutan, kelaparan. Tapi kabar baiknya, dia selalu berlindung kepada Tuhan Yesus dan Tuhan melindungi dia. Wow, keren banget ya. Iya Kak Tika. Oke deh, langsung aja. Langsung aja kita dengar ceritanya. Let's go. Saat Daud berhasil mengalahkan Goliat, maka Raja Saul pun mengangkat Daud untuk mengepalai para prajurit. Suatu ketika, pulanglah Raja Saul, Daud, dan prajurit-prajurit lain dari pertempuran. Dan setibanya di dalam kota, keluarlah perempuan-perempuan menyongsong Raja Saul sambil bernyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, bersukaria, bernyanyi berbalas-balasan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Ketika Raja Saul mendengar nyanyian perempuan-perempuan itu, maka sebalah hatinya dan ia mulai membenci Daud. Keesokan harinya, Raja Saul kerasukan roh jahat dan ia melemparkan tombaknya kepada Daud yang sedang bermain kecapi. Dan Daud pun mengelakkannya sampai 2 kali. Maka takutlah Raja Saul karena Tuhan menyertai Daud. Saul mengatakan kepada anaknya Yonatan dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan, anak Saul, mengasihi Daud. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, "Ayahku Saul berencana untuk membunuh engkau, Daud. Karena itu, hati-hatilah besok pagi. Pergilah dan cari tempat berlindung." Maka Yonatan pun pergi menghadap raja dan mengatakan yang baik tentang Daud. Maka Daud dapat kembali ke istana dan melayani raja. Suatu ketika ada perang antara orang Israel melawan Filistin. Maka majulah Daud dan prajurit-prajurit lainnya dan mengalahkan orang Filistin. Saat tiba di istana, Raja Saul kerasukan roh jahat lagi yang membuat ia melemparkan tombaknya kepada Daud. Dan saat itu pula mulailah Daud melarikan diri ke rumahnya. Raja Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud supaya Daud dibunuh. Kemudian pergilah Samuel dan Daud ke Nayot. Ternyata ada yang memberitahukan kepada Raja Saul bahwa Daud ada di Nayot. Maka larilah Daud ke padang. Daud kemudian melarikan diri ke Nob dan menjumpai Imam Ahimelek.
saat bertemu dengan Imam Ahimelek, Daud meminta roti untuk dimakan sebab ia sangat lapar. Dan kemudian Imam Ahimelek memberikan roti kudus kepadanya. Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik tombak ataupun senjata tidak kubawa. Maka Imam Ahimelek memberikan Daud pedang Goliat yang dahulu dikalahkannya. Kemudian bersiaplah Daud dan lari pada hari itu juga dan sampai kepada Akis, raja kota Gat. Ketika pegawai-pegawai Akis melihat Daud, mereka berkata, "Bukankah dia ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menari dan bernyanyi? Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa." Setelah Daud mendengar perkataan itu, maka takutlah ia. Dan ia mulai berpura-pura berlaku seperti orang gila. Maka Raja Akis pun menyuruh pegawainya mengusir Daud dan berkata, "Apakah kita ini kekurangan orang gila, sehingga kalian membawa orang gila ini ke hadapanku?" Ketika keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka menemui Daud di Gua Adulam. Di Gua Adulam, berkumpullah juga orang-orang yang sedang dalam kesusahan, orang-orang yang sakit hati, dan Daud menjadi pemimpin mereka. Dari sana, pergilah Daud ke Mispa di Moab kepada Raja Moab dan berkata, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Daud sangat percaya bahwa rencana Tuhan itu indah dalam hidupnya. Sekalipun ia sedang berada dalam kesusahan, ia takut, tapi ia percaya apa yang dilakukan Allah kepada Daud adalah baik. Kasihan banget ya Daud. Dia dikejar-kejar oleh raja ya Kak Tari. Iya Kak Tika, kalau coba deh kita bayangin, kita dikejar-kejar sama Bapak Presiden. Wah, pasti tidak ada lagi tempat perlindungan di bangsa ini Kak Tari. Iya Kak Tika, nah begitulah yang dialami oleh Daud. Bayangin aja, raja kejar-kejar dia. Sampai di bangsa itu tidak ada tempat yang aman bagi Daud. Dan Kak Tika tahu, ternyata Daud juga kelaparan. Wah, kasihan banget ya. Sangat menyedihkan ya Kak Tika. Iya, Kak Tapi Tari. lihat, saat orang tuanya datang kepada Daud di Gua Adulam, Daud membawa orang tuanya menghadap Raja Moab dan berkata kepada Raja Moab, "Biarlah orang tuaku tinggal di sini terlebih dahulu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Daud sekalipun dikejar-kejar oleh raja dan orang-orang suruhan raja, tetapi ia tetap percaya pada rencana Tuhan. Ia selalu berlindung dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Wow, jadi ketika belajar nih adik-adik dan adik-adik semua yang di rumah, saat kita takut, datanglah berlindung kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang akan menyelamatkan kita. Dan ingat, Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan mengirimkan orang-orang untuk menolong kita. Seperti siapa? Seperti Yonatan yang Tuhan kirim kepada Daud untuk membantu Daud melarikan diri dari kejaran raja. Ayat Alkitab kita pada hari ini terdapat di dalam kitab
Amsal 18 ayatnya yang ke-10. Bunyinya, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amin. Jadi ingat ya adik-adik dan untuk kita semua bahwa Tuhan Yesus adalah tempat yang paling aman untuk kita berlindung. Iya, bener banget. Katika sangat setuju. Jadi mulai hari ini adik-adik, Katika, Katari, dan semua adik-adik yang ada di rumah harus datang kepada Tuhan. Oke? Sebab Tuhan Yesuslah yang menjadi tempat perlindungan kita semua. Amin. Jadi jangan takut lagi ya. Oke. Nah, adik-adik, hari ini sebelum kita tutup cerita kali ini kita berdoa dulu yuk. Oke. Nah, Katari boleh membawa kita dalam doa ya. Oke. Nah, adik-adik semua, buka tangannya seperti ini dan tutup mata. Katari akan pimpin kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan cerita dan menyaksikan cerita di Mesbah Doa Kids. Kami belajar hari ini bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahkan sedetik pun dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib. Semua kami jika ada yang merasa takut, biarlah ketakutan itu diambil daripada kami dan berikan kami hati yang terus percaya kepada Tuhan. Berikan kami hati yang terus mau dekat kepada Tuhan, mencari Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mencari wajah Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami percaya bahwa Yesus adalah tempat perlindungan kami yang sesungguhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wow, adik-adik, ketika sangat terberkati. Jadi ingat ya, tempat perlindungan kita adalah Tuhan Yesus. Oke adik-adik, karena cerita kali ini sudah selesai dan kita juga sudah berdoa. Jadi sampai sini dulu ya episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo adik-adik. Nah adik-adik, kali ini kita mau nyanyikan satu pujian. Kita nyanyi dengan semangat pujian ini ya. Tanganku memuji Tuhan, kakiku melompat bagi Dia, mulutku bernyanyi bagi nama Tuhan. Yesus, 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 aku mau memujimu. Ayo adik-adik, lebih semangat lagi dong. Ayo semuanya berdiri, kita nyanyi sama-sama. Tanganku memuji Tuhan, kakiku melompat bagi Dia, mulutku bernyanyi bagi nama Tuhan. Yesus, 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 aku mau memujimu. Ayo adik-adik, angkat tangannya yang tinggi, lebih tinggi lagi. Kita mau nyanyi sama-sama pujian ini ya. Tanganku memuji Tuhan, kakiku melompat bagi Dia, mulutku bernyanyi bagi nama Tuhan.
morning everyone. Ketemu lagi dengan saya Ben di Mesbah Doa Kids. How are you guys today? Great, that's awesome. Now who's excited today? Because today we're going to talk about something really important, but also really simple. We're talking about, yes, that's it, prayer. Now let me ask you something. Have you ever prayed like this? Dear God, I don't know what to say. Or maybe, God, please help me pass my test tomorrow. Or, God, please let my mom say yes. Or, God, please make my internet fast. Yeah, that's not, yeah. And the cool thing is, even Jesus' disciples once asked him, Jesus, can you teach us how to pray? So Jesus gave them an example prayer called the Lord's Prayer. And today we're going to learn what it really means. So everybody put your hands together like this and just clap. And then repeat after me. Prayer is talking to God. Exactly. Repeat after me, okay guys? Prayer is talking to God. Exactly. Now prayer is not a magic spell. It's not about using difficult words or high level words, but prayer is simply talking to our Heavenly Father. Now the Lord's Prayer is like this. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done. On earth as it is in heaven, give us today our daily bread. And forgive us our sins, and as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Now, let's break it down together, what it really means, one by one. So, our Father in heaven, this reminds us that God is our Father. He loves us, listens to us, and, care about us. And then, give us today our daily bread. That doesn't mean like bread. It means like, God, please help me today. Or, please provide what I need. Or, please take care of me and my family. Or, the specific one is maybe, let's say, food. That's it. And forgive us our sins. We all make mistakes sometimes, right? Maybe we disobey. Maybe we get over angry. Or maybe we say something unkind. But God is loving and ready to forgive us when we come to Him. And then deliver us from evil. This means we ask God to guide us and protect us every day. And then sometimes people think, I'm too young to pray, or I don't know enough words. But God doesn't even care about fancy words. He just cares about your heart. Even a simple prayer like this, Jesus, help me. Thank you, God. Or, God, I'm scared, is very precious to Him. So, this week, let's practice, praying every day. Maybe before school, after school, in the break, or maybe before sleeping, or even while riding in the car, or, going to the mall when you have the time for it. Because prayer is not something like we do in church or like when we want to sleep. But prayer is like part of our relationship with God. So let's close our eyes and pray together to close this amazing lesson. Dear Jesus, thank you for teaching us how to pray. Help us to talk to you every day. Thank you because you always hear us and teach us to trust in you and to love others and follow you. In Jesus' name we say, Amen! Okay, that's it for today and stay tuned for the next one, alright guys? Bye!